Salam, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang menguatkan kita, yang memberikan pengharapan di dalam setiap hidup kita. Hari ini saya memberi judul firman Tuhan yang akan kita renungkan. Satu tema yang indah, yaitu tinggal di dalam kasih Kristus. Ya. Kenapa kita harus tinggal di dalam kasih Kristus? Nanti kita akan bisa melihat apa nilai dan makna yang akan kita dapat saat kita tinggal di dalam Kristus. Namun sebelum jauh kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, kita dasari dulu firman Tuhan kita di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, kata firman Tuhan. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggallah di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Dalam bagian firman Tuhan ini ada peristiwa, ya, ada satu peristiwa perjamuan malam di dalam Yohanes pasal 13 ini, dan dalam pasal 15 Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Nah, pada saat ini dalam kitab Yohanes atau Injil Yohanes 15, 9 sampai 11, kita akan belajar beberapa kebenaran dengan satu judul, tinggallah di dalam kasih Kristus. Nah, bagaimana saudara harus mampu tinggal di dalam kasih Kristus? Tentu saudara harus percaya dan saudara harus terima Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara untuk bisa tinggal di dalam Kristus. Untuk merasakan ada banyak nilai dan buah untuk hidup dan tinggal di dalam Kristus, saudara harus dilahirkan kembali, saudara harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengikutinya sampai akhir hayat hidup Anda. Nah, tema hari ini tinggal di dalam Kristus sebagai orang yang percaya. Apa yang bisa kita maknai dan kita bisa dapat di sana? Yang pertama, ada sumber kasih di sana. Saudara tahu ada sumber kasih. Sumber kasih di sana adalah Bapa yang menjadi dasar kasih Kristus. Jadi Yohanes 15 ayat 9a dia bilang, seperti Bapa telah mengasihi aku, ya Yesus berkata, demikian juga Yesus akan mengasihi Anda dan saya. Jadi ada sebuah sumber kasih. Dalam ayat ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya bagaimana pola kasih ilahi itu yang dinyatakan kepada kita sebagai umat dan muridnya. Kita harus tahu bahwa kasih itu bersumber dari kasih Bapa. Ini menunjukkan kasih itu selalu berasal dari Bapa di surga. Kasih Kristus itu bukan kasih manusia yang sangat terbatas, tapi kasih Kristus itu kekal dan sempurna. Nah, di dalam Injil Yohanes ini ada relasi antara Yesus dan Bapa sebagai relasi yang sangat dekat dan intim. Sebagai Bapa yang mengasihi anaknya. Dan kalau kita melihat di dalam kalimat atau kata mengasihi yang dipakai di dalam Yohanes pasal 15 ini, ada kata agapao di sana. Yang artinya kasih yang rela berkorban dan mengutamakan orang lain. Jadi kita dikasihi oleh Allah bukan karena kita layak. Kita dikasihi Allah bukan karena kita sudah berjasa. Tetapi kita dikasihi oleh Allah adalah karena Dia sangat mengasihi Anda dan saya. Jadi kita dikasihi oleh karena kasihnya kepada kita. Kita dapat menggambarkan seperti mata air pegunungan yang jernih mengalir ke sumbernya. Demikian kasih Kristus mengalir dari sumber yang kekal itu Bapa, dan kemudian kita akan mengalir dan dialiri oleh kasih daripada sumber air yang murni itu untuk bisa memurnikan hati dan pikiran kita.
Jadi yang pertama, tinggallah dalam kasih Kristus. Hidup kita ada sukacita penuh. Kenapa? Karena dia katakan di sana, sumber kasih itu adalah Bapa yang menjadi dasar kasih Kristus. Kasih Bapa itu apa? Kasih agapao. Artinya kasih yang rela berkorban dan mengutamakan orang lain untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini yang menjadi sebuah poin. Kita harus tahu bahwa ada sumber kasih. Jadi kalau saudara tidak memiliki sumber kasih itu dan saudara tidak dialiri oleh sumber kasih itu, maka kasih Anda hanya kasih sebatas manusia yang akan gampang kecewa, yang akan membuat saudara menuntut sesuatu, meminta balasan, sehingga kasih itu kemudian menjadi hampa dan lambat laun, kemudian menjadi tidak berguna. Karena Alkitab berkata, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, tetapi kasih selama-lamanya. Itu sumber kasih daripada kasih Bapa di surga. Nah, yang kedua, untuk tinggal dalam kasih, selain kita harus memahami bahwa sumber kasih itu adalah dari Bapa di surga, yang kedua, kita dipanggil sebagai orang yang menerima kasih Bapa untuk hidup di dalam kasih Kristus. Di dalam Yohanes pasal 15, 9b sampai 10, tinggallah di dalam aku, kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku. Jadi katakan sekali lagi, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi ada dua sisi yang di sana. Tinggal di dalam kasihku ada sebuah ajakan. Tetapi sebuah ajakan itu ada action, di mana kamu harus menuruti perintahku. Kalau kita memiliki sumber kasih dari Allah Bapa di surga, maka kita akan menuruti perintahnya. Tidak mungkin orang yang menerima kasih daripada Bapa di surga, dia tidak menuruti perintah Tuhan Yesus. Kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi ada sebuah kesatuan, ada sebuah penyatuan di dalam kehidupan kita dari sang sumber itu, sehingga waktu kita menerima sumber itu, tentu kita akan menuruti apa maksud dan perintah visi misi daripada sumber itu. Tapi kalau kita baru menerima sumber itu, tentu kita akan memakai visi logika akal kita dan sesuai keinginan kita. Nah, itu yang kedua, kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih Kristus. Kata tinggal di sini, kalau kita melihat di dalam bahasa asli, dia pakai kata mone, yang artinya tinggal terus-menerus, berada menetap, tidak mengambang atau tidak keluar masuk, tetapi terus-menerus ada sebuah tinggal yang tidak boleh lagi lepas. Jadi waktu kita tinggal dan menerima sumber kasih itu, kita tidak bisa lepas. Kita akan tetap selama-lamanya menjadi milik Kristus, karena kita sudah menerima sumber kasih itu. Tapi kalau saudara belum menerima sumber kasih itu, saudara akan tidak kelihatan bahwa saudara sudah menerima sumber kasih, karena ada perubahan-perubahan yang terus terjadi. Tapi saat saudara dan saya menerima sumber atau tinggal terus menetap, saudara akan terus berkembang dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi bila kita tinggal menetap, ini bukan sebuah pengalaman emosi sesekali dan kemudian lagi senang, lagi tidak senang. Tetapi ini adalah sebuah ketetapan yang terus-menerus, yang terus bertumbuh, yang digambarkan sebagai orang percaya yang terus bertumbuh kerohaniannya oleh karena sang sumber kasih itu yang kemudian saudara tinggal di dalamnya dan memancarkan dan melakukan kasih Kristus itu. Sehingga saudara menuruti perintah yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam ayat 10 Yesus menjelaskan bahwa tinggal di dalam kasihnya itu bukan berkaitan dengan ketaatan saja kepada perintahnya. Bukan hanya ketaatan untuk memperoleh kasihnya, tetapi juga tinggal di dalam kasih Kristus ini adalah keteladanan Yesus sendiri yang berkata, seperti aku menuruti perintah Bapakku, tinggal di dalam kasihku. Ada sebuah ketaatan yang terus-menerus sampai akhir. Bukan hanya ya lagi senang saja. Tapi apapun keadaan kita, kita akan terus memegang kebenaran dan tinggal di dalam kasih Kristus. Tidak ada alasan. Jadi bisa saja mungkin kita berkata menerima kasih itu, tapi tidak mendapatkan sumber kasih itu.
Saat kita mendapatkan sumber kasih itu, kita sudah menyatu dan melakukan perintah-perintahnya. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus hidup dalam kasih Kristus? Karena tinggal di dalam kasih Kristus itu ada sukacita yang penuh. Bukan setengah-setengah. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Yohanes 15:11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, sukacita Kristus ada di dalam kamu, dan sukacitamu, sukacita saya dan Anda menjadi penuh. Ini ada sebuah hal yang luar biasa. Apa hal yang luar biasa? Adalah sukacita. Dunia ini mencari damai sukacita dengan berbagai cara. Tetapi Tuhan menjanjikan sebuah sukacita yang penuh saat saudara dan saya, ya, dia katakan saat saudara tinggal di dalam Kristus, maka sukacitanya yang luar biasa itu memenuhi sukacita kita yang luar biasa. Memberi perintah supaya tujuan kasihnya itu supaya diberikan kepada kita, supaya kita menerima sukacita surgawi yang penuh itu. Di dunia ini banyak orang mencari sukacita dengan berbagai cara, dengan berbagai kekuatan, tetapi sukacita itu hanya sesaat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan sukacita dari sang sumber itu. Kalau dia mendapatkan sukacita dari sang sumber dan melakukan kasih di dalam Kristus dan melakukan perintahnya, maka kehidupan yang mengalami sukacita yang penuh di dalam dunia ini. Dunia ini memang kita akan nikmati, tetapi dunia tanpa sukacita yang kekal yang ada dalam pikiran, maka dunia akan membuat kita menjadi terbeban luar biasa. Maka tinggal di dalam kasih Kristus, hidup kita ada sukacita yang penuh. Sehingga kita menjadi orang terbahagia yang ada di bumi ini. Setiap pagi sampai malam kita akan berkata, thanks God, Tuhan sangat amat baik dalam hidup saya. Kenapa? Karena ada sukacita penuh. Apapun keadaan kita dalam hari ini, apapun keadaan kita hari ini, dia akan memberi sukacita. Dia akan memberi nilai-nilai sukacita penuh dalam diri kita, di dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita melihat bahwa dunia ini pemberian Tuhan yang luar biasa, dan kita hidup di dalamnya dengan penuh sukacita. Inilah yang menjadi perenungan kita. Mudah-mudahan Anda dan saya akan menerima sukacita yang penuh, dan saudara akan terus dengan kekuatan daripada Roh Kudus mampu melakukan semua firman Tuhan. Karena Anda dan saya mendapat sumber kasih itu dari Bapa di surga. Bukan dari manusia, bukan dari dunia, tapi dari Tuhan kita, Yesus Kristus.